Baik, kita akan mulai kebaktian kita. Setelah kita ada ada maya perjamuan kudus, mari kita puja pemuka kita dengan satu pujian saja. Romo yang hidup. Kita membuka hati kita pada Tuhan dalam kehidupan kita pada siang hari ini. Kita membuka pikiran kita kepada Tuhan, kita dengan Romo yang hidup. Romo yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jamahamu berserah penuh di hadiratmu. Kami alih seluruh hidupku di hadapanmu, menyembahmu. Haleluya, sembah Dia, Romo yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kita pada siang hari ini kita menyembah Tuhan dengan memuji Tuhan. Saya minta Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Romo yang hidup, pulihkanku ramaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku jamahamu berserah penuh di hadirat-Mu. Kami alih hidupku di hadapanmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku jamahamu berserah penuh di hadiratmu. Kami alih seluruh hidupku di hadapanmu, menyembahmu. Di hadapanmu, menyembahmu. Baik, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kepada firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Biar Tuhan memimpin perjamuan kudus, biar Tuhan memimpin langkah kami ya Tuhan, menyongsong tahun 2022 yang kami telah bersama-sama dan telah melewati 2021 dalam kasih sayang-Mu tetap indah pada waktunya. Berkati kami akan membuka firman pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita buka 1 Tawari 5. Sudah mendapatkannya? Baik, saya undang Bapak Ibu tetap berdiri. Ya, mari kita baca secara berbalasan.
Ya, oke. Sejak bersama-sama saya baca ayat bab 1 dan Bapak Ibu membaca ayatnya yang kedua dan seterusnya ya. Oke, kita membaca bersama-sama lebih dalam lagi untuk menerangkan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf anak Israel, juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memiliki saudara-saudara, maka salah seorang antara menjadi raja dan sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak-anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Herjon, dan kami. Ayat 4. Keturunan Yoel ialah kepunyaan anak-anak orang ini ialah God, anak orang ialah Simei. Ya, ayatnya yang berikutnya kita baca di ayatnya yang ke-26, 25 dan 26. Ya, kita baca. Saya akan bacakan saja untuk kita sekalian. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap anak nenek moyang mereka dan berjinat mengikuti segala Allah, bangsa-bangsa mengerti negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tiglat Pilneser Mineser, raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Masir. Ia membawa mereka ke tempat halal, Habor, Hara, dan sebagai negeri, sungai negeri Gosan. Demikian mereka adalah di sana sampai hari ini. Ya, demikianlah firman, demikian sabda Yesus Kristus. Berbahagia setiap mereka yang mendengarkan firman Allah tetap setia di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tema kita adalah hidup seperti kacang lupa kulitnya. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memulai khotbah hari ini, saya mau bertanya kepada jemaat sekalian. Ya, saya mau bertanya sedikit ya. Apakah suka memakan kacang? Ayo, jangan jawab, jangan malu-malu ya. Bapak Ibu suka makan kacang? Suka makan kacang ya? Pasti ya, suka makan kacang. Karena kacangnya sangat gurih, sangat garing ya. Kalau kita makan kacang seperti yang kita telah baca bersama-sama pada kesempatan siang hari ini. Kita berdalama firman Tuhan kita pada siang hari ini. Mari kita simak. Beri bahasa sebagai kacang, lupa kulitnya, sebab menunjuk kepada orang yang sebelum miskin, lalu melupakan asal usul setelah menjadi kaya, bahkan menjadi sombong. Dan
tidak tahu dari kondisi seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam di pasal 5 ini, yang setengah suku Mesir yang menguasai wilayah sebelum timur Sungai Yordan, mula dari Herod, Yeser, Gilead, dan Basan. Bandingkan dengan bilangan ayat 30 ayat 3 32 ayat 1 sampai 42. Ulangan 3 ayat 18 sampai 20 kita lihat bersama-sama. 1 Yosua pasal 1 ayat 2 dan 15 dan seterusnya. Ruben anak sulung Yakub telah menodai kehormatan salah satu seli ayahnya, yaitu Bilha, sehingga Tuhan menghukum Ruben dengan mencabut hak kesulungan. Kejadian 35 yang kita lihat dalam bacaan kita, konteks kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekalipun demikian Tuhan tetap memperhatikan Ruben serta mentunan dengan memberikan wilayah yang sangat baik untuk beternak. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dan nama Tuhan, di 1 Tawarikh 5 ayat 9b, suku Gad adalah suku yang mengandal peperangan serta memangkal perisai dan tombak. Rupa mereka seperti singa yang bergerak, saya ulang lagi ya, yang gerak. Mereka secepat kijang yang di atas pegunungan. Tawarikh 12 ayatnya yang ke-8 dan seterusnya yang kita baca bersama-sama, dan kita ulangan ayat 33, ayat 20 dan 21. Sehingga tidak mengherankan bila Ruben, Gad, dan setengah suku Mesir adalah suku yang setia, memegang janji kepada Musa untuk tidak meninggalkan saudara-saudara mereka sebelum tanah perjanjian berhasil direbut. Bilangan yang kita lihat bersama-sama, Yosua 22 ayat 1 dan yang ketiga. Dalam setiap peperangan ketiga suku ini senantiasa berseru kepada Allah, dan Allah mengabulkan doa mereka, dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangan karena mereka percaya kepadanya. Ayat 1 Tawarikh 5 ayatnya yang ke-20. Sayangnya setelah dan meninggalkan Allah karena lebih memilih beribadah kepada Allah, bangsa-bangsa asing, ya, sebagai kacang lupa kulitnya. Demikian Allah yang terjadi dengan ketiga suku ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, karena mereka itu Allah menghukum mereka dan mengizinkan Raja Pul atau Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengangkut mereka ke pembuangan sebagai tawanan
perang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan kita pada perjamuan kudus kita pada kesempatan siang hari ini, setiap jawab dan seharusnya membuat dan kita bersyukur kepadanya, mengingat perbuatan Allah yang ajaib di masa lalu akan membentuk cara pandang kita, yaitu bahwa kasih setia Allah tak pernah berubah saat Anda meraih kesuksesan. Pernahkah Anda bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini, maka Tuhan memberikan kesempatan kita, Tuhan memberikan syukur kita sebelum kita akan memasuki dalam perjamuan kudus yang dilakukan secara bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita setiap orang yang percaya, akan membawa sangat sukacita, akan membiarkan kita sendiri jatuh ke geletak, bahwa Allah sanggup melakukan apa yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan kita. Biarlah Roh Kudus hadir memimpin kehidupan langkah kita, maka kita percaya, ya dan amin, memberikan kita kemampuan kita untuk melaksanakan tugas perjamuan kudus Tuhan yang dilakukan pada kesempatan siang hari ini di dalam kehidupan kita, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka kita hidup dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan melalui pada siang hari ini, menjadi satu buah bagian hidup kita. Maka kita hukum menjadi kuat dan kokoh dalam Tuhan. Tuhan memberikan jalan-jalan Tuhan, maka jalan-jalan itu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Yang pertama, kita hidup memberikan pengharapan. Yang kedua, kita hidup mengokohkan iman kita. Yang ketiga, kita hidup menjadi kekuatan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, kita hidup memberikan pengharapan yang tentu kita lakukan sebagai orang percaya, maka kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir memimpin kehidupan kita untuk menyongsong pada bulan ini, tahun 2022 yang kita telah menyambut bersama-sama. Biarlah Tuhan setiap tahun-tahun yang akan datang, kita memberikan jalan terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mendengarkan melalui firman-Mu yang dan amin, menjadi kekuatan bagi nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, kami sebentar kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan yang dilakukan bersama-sama pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kehidupan kami ya Tuhan, bagaimana kami hidup mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kita tiba saat kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu dimohon pesankan roti dan anggur untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan yang telah kita terima.
pada siang hari ini. Kita percaya melalui perjamuan kudus kita yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi kekuatan bagi nama Tuhan dan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan dan di hikmat dan kekuatan bagi nama Tuhan. Ya, baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dimohon bersama roti, ya. Kita akan membaca secara bersama-sama untuk bisa perjamuan kudus Tuhan. Inilah ngapa-ngata kita pada perjamuan kudus Tuhan pada siang hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, lalu ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Baik, kita persiapkan roti kita, lalu Tuhan kita makan, dan lebih dahulu kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, demikian Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan bersama-sama angkat tinggi-tinggi. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kita bersama-sama pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita katakan bahwa terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita sembah Dia ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan sebab Dia angkat hatimu kepada Tuhan. Kita akan terima kasih kepada Tuhan. Kita berbahasa sembah pada Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan di tahun 2022 ini ya Tuhan. Terima kasih untuk apa-Mu. Kami akan melanjutkan dengan 2022 ini ya Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, berikan yang terbaik. Dan tidak ada yang bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita juga terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia, menaikkan pujian penyembahan kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh segala terima kasih Yesusku. Haleluya sebab Dia, haleluya, yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Mari kita berdoa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Biar urapan-Mu yang atas kami sekalian ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami sekalian ya Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan doa syukur dan syafaat kami ya Tuhan. Kami akan menaikkan pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Sekalipun di situasi-situasi pandemi ini Tuhan, kiranya urapan-Mu yang terjadi memberikan kami kemampuan, memberikan kami kesampaian untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan amin, memberikan kekuatan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan bagi jemaat kami yang sakit,
Tuhan hiburkan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan memberikan jalan penyembuhan ilahi, yaitulah Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan, sekalipun bangsa kami ditutupi dengan pandemi ini Tuhan, dengan situasi Omikron yang ada di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan, biar Bapa-Mu menyembuhkan penyakit ini Tuhan, maupun penyakit tidak menular kepada yang lain Tuhan, tidak menyakitkan kepada yang lain Tuhan. Biar Bapa-Mu terjadi, biarlah masa Indonesia ini akan dipulihkan daripada COVID-19 Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan untuk vaksinasi yang akan dilakukan melalui pabaya Tuhan. Berkati pemerintah kami, Bapak Jokowi, Bapak jajaran Tuhan, kami merindukan bangsa Indonesia akan dipulihkan ya Tuhan. Ekonomi akan dipulihkan ya Tuhan. Biar apa-apa yang dan terjadi kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan bagi kami sekalian untuk melaksanakan tugas dan panggilan-Mu ya Tuhan. Kiranya urapan-Mu terjadi, memiliki kerinduan kami, memiliki urapan, memiliki komunitas kami, memiliki kerinduan menjadi orang percaya akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan untuk persekutuan doa pagi dilakukan pada hari Sabtu yang akan datang. Berkati untuk Ibu Hana menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati pokok doa syafaat kami yang bertugas dalam persekutuan doa pagi yang dilakukan secara onsite dan online. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah persekutuan doa pagi ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah raya yang dilakukan secara onsite dan online. Berkat ibadah dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Biar urapan-Mu yang terjadi di tahun 2022 ini semakin lebih baik, menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, membangun relasi antara Kristus kepada keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri doa syafaat kami. Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, jemaat terkasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah raya kita maupun ibadah awal tahun kita pada siang hari ini. Kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita. Dan Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, akan hatimu senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Roh Kudus memberkati kita sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan yang menjalani tugas dan panggilan-Mu pada siang hari ini. Kiranya damai sejahtera tetap melimpah-limpah di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai hati, memberikan keluarga yang takut akan Tuhan dalam kedatangan Yesus Tuhan kita pada kali kedua, menjemput kita di dalam kemuliaan yang kekal. Yang diberkati oleh Tuhan percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini. Berkati ibadah dari awal tengah hari ini. Dan nama Yesus kami berdoa, kami ibadah telah selesai. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Satu itu telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir melalui YouTube, melalui live streaming ini. Kita percaya melalui perjamuan kudus awal tahun ini kita menjadi semakin lebih baik, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di hari yang berikutnya. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.